kita lakukan ibadah Advent 2025 bulan keluarga. Kenapa bulan keluarga? Karena Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus bersama keluarganya, keluarga kudus dari Nazaret, Bunda Maria dan Santa Yosef. Baik, malam hari ini pada minggu pertama, tahun pertama ini, hari Minggu tanggal 30 November 2025 ini, malam hari dipimpin oleh Pak Winardi. Ya, nanti kita harus sama-sama. Seperti yang kami sampaikan, ibadat Advent 2025 ini sangat enjoy banget. Ada permainan, jadi semua anak-anak, ibu-ibu, bapak, remaja, OMK, apapun juga bisa terlibat dalam ini. Kita mulai aja Pak Win ya. Boleh. Gunung api yang tinggi tegak menambah semangat kesadaranku. Pantai dan sungai-sungai mengukir keindahan alam ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau karuniakan lagi kesempatan bagi kami untuk berkumpul dalam pertemuan pertama bulan keluarga tahun 2025 ini. Dalam pertemuan yang pertama ini, bantulah kami agar sungguh menyadari martabat kami yang sejahtera denganmu, sehingga kami mampu menjawab dalam menjaga keutuhan alam dan semua makhluk diciptakan. Bimbinglah kami untuk saling mengingatkan dan bekerjasama akan terbentuk pula hidup. Pada awalnya, semua baik adanya dan manusia ada di dalam tatanan kehidupan yang baik adanya. Kejadian 1:10 ayat 21, 25 dan 31. Manusia yang diciptakan sejahtera dengannya memiliki martabat dan tanggung jawab lebih tinggi untuk memastikan kesatuan utuh seluruh ciptaan Allah, yaitu bumi dan segala isinya, binatang, tanaman, alam semesta, dalam keadaan seimbang dan baik adanya. Santo Fransiskus dari Assisi menjadi salah satu tokoh teladan yang mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan alam ciptaan. Laudato si mi signore, artinya terpujilah Engkau Tuhanku. Dalam madah yang indah ini, Santo Fransiskus dari Assisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama adalah seperti saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti seorang ibu rupawan yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi, yang memelihara dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Bumi dan lingkungan yang kita tempati adalah rumah bersama. Berarti angka berapa? Saya nggak ngitung. 26. 26. Oke. Tulis? Yes. Ya. Oke. Mulai ditulis. Nah, ini nanti dulu ya. Soalnya jangan ditulis dulu. Ya. Oke. Dan tulis dulu soalnya. Dipikir dulu. Ya, jangan dulu. Sudah nulis? Tulis. Tulis bantu. Ayo. 2 sampai berapa itu? Oh iya. Tahun ini Pak Medan. Ya. Sekarang kita mau mulai ya. Tarlut. Jangan soalnya dulu ya. Mulai ini ya. Artinya butuh waktu kira-kira berapa menit permintaan situ? Antara 5 atau 10 menit. Angkatin dulu. Silakan nih. Terus di paling atas tulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di paling atas.
15 Sana bawa. Oke. 15 nanti masing-masing kedua kelompok setelah selesai menyampaikan makna apa yang tertulis di situ. Baru lah, jangan dulu. Di Faris bukan di Quran dia malah. Tenang. Kita tinggal satu baris lah. Mana kelompok? Paling berapa? depan. Harus bingung harus. Ibu-ibu yang kecepin ya. Ada lagi 1, 2 dan 4. Maka selesai 1, 2 dan 4. Yaitu mengenai keutuhan alam kita. Merangkai kalimat. Hasilnya, lakukan hal baik yang konsisten untuk menjaga bumi dan lingkungan sebagai warisan bagi anak cucu kita. Ya. Mungkin maksudnya di sini agar kita sebagai umat manusia itu bisa menjaga bumi dengan melakukan hal-hal kecil dari dalam diri kita sendiri atau dalam rumah kita, misalnya dengan memilah-milah sampah antara sampah organik, non organik, yang plastik, yang berbahaya itu kita bisa pisahkan. Jadi kalau untuk yang sampah plastik bisa digunakan bisa yang plastik, yang kertas nanti bisa jadikan dengan yang kertas, kardus-kardus. Terus untuk yang berbahan berbahaya disendirikan, dan untuk yang organik bisa dijadikan pupuk kompos atau apa, sehingga sampah yang dibuang ke pembuangan akhir itu tidak berupa plastik-plastik sehingga menjadi tumpukan sampah yang semakin lama semakin menggunung dan akan merusak lingkungan. Seperti itu, Pak. Lakukan hal baik yang konsisten untuk menjaga bumi dan lingkungan sebagai warisan bagi anak cucu kita. Ya. Kalau menurut kita Kami. dan kami. Kalau saya cenderung ke menanam pohon. Mungkin kalau di depan kita ditanami dengan pohon yang banyak atau apa itu nanti udaranya lebih segar. Kalau mungkin ada kepedulian kita mungkin ke arah-arah jangan menebang pohon yang gede-gede, karena kan kemungkinan yang sekarang itu yang terjadi di Sumatera itu kan banyak yang karena akarnya udah nggak ada untuk itu, jadi maka iya itu kayak begitu terus terjadi apa sih? Itu aja deh, nanti yang lain gak kebagian takutnya masih sama gitu kok masalahnya kalau beda kan bisa ini Hasilnya Baik, selamat malam Bapak Ibu dan adik. Sama ya, dari kelompok kami kata-katanya sama. Lakukan hal baik yang konsisten untuk menjaga bumi dan lingkungan sebagai warisan bagi anak cucu kita. Ini memang terkait dengan kehidupan kita sekarang ya, bahwa bumi kita tuh sekarang benar-benar sudah mengalami apa ya, efek dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari maupun kita sadari ya, bahwa kegiatan yang kita lakukan tuh benar-benar saat ini benar-benar mempengaruhi krisis iklim ya, bahwa sudah merasakan bahwa sekarang tuh panasnya ya ekstrim sekali, panas sekali, atau terjadi bencana di sana sini itu juga mungkin salah satu efek dari kegiatan yang kita lakukan. Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa kita diingatkan kembali untuk menjaga bumi kita supaya tetap aman, kita bisa mewarisi dari kepada kita berikutnya supaya mereka tetap bisa merasakan aman lah ya dari bumi ini ya. Tadi sudah dari kelompok Ibu Heri, yaitu dengan cara memilah sampah, dengan dari Ibu Matias itu menanam pohon ya.
sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Bisa juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya, misalnya kendaraan bermotor. Mungkin kalau kita pergi dengan jarak pendek nggak usah pakai motor lah, tidak usah menggunakan mobil ya, kita bisa jalan kaki, kita bisa mengendarai sepeda motor. Dari situ kan kita mengurangi gas-gas yang bisa berbahaya. Semakin banyak kita mengeluarkan gas emisi ke sana kan semakin merusak, mempengaruhi kondisi alam ini. Untuk menjaga bumi dan lingkungan sebagai warisan bagi anak kita. Tadi sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, Pak sudah menyampaikan semuanya. Dan saya cuma ingin menambahkan satu hal yang real yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Kalau tadi dari Ibu kelompok berapa tadi? Kelompok 3 sudah disampaikan tentang memilah-milah sampah itu sangat bagus sekali, dan itu tepat bisa kita lakukan juga. Kemudian dari kelompoknya Ibu 4 juga bagus untuk menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon atau sistem tebang pilih, maksudnya kita lebih banyak. Kemudian dari kelompok 1 lebih lengkap lagi. Saya hanya satu saja ingin menambahkan, kita di rumah masing-masing mempunyai lahan meskipun itu hanya sempit. Mari kita tanam tanaman yang bisa mengurangi gas yang tercemar dari asap maupun dari ini, tapi dengan pohon yang ada di sekitar kita supaya banyak oksigen yang bisa kita hirup sehingga udara menjadi lebih sejuk. Kemudian lingkungan kita menjadi rindang juga. Itu bisa kita lakukan. Jadi itu real. Ya, tapi konsisten. Jadi tidak harus pohon yang besar, pohon kecil di pot pun juga boleh. Saya pikir itu yang perlu saya tambahkan dari kelompok kami. Mungkin kalimatnya gampang, tapi untuk membangun niat seperti yang katakan itu secara konsisten, saya kira itu nggak gampang. Kadang kita lupa prakteknya. Nah, bukan hanya saya, bukan hanya mungkin saya sendiri yang artinya kesempatan hari ini untuk memimpin pun kadang-kadang lupa, umpamanya gini ya, saya ngerokok. Rokok itu kadang-kadang saya buka, walaupun saya buang sembarang. Terus akhirnya ya saya sapu ambil sendiri. Nah ini masih penting karena itu kalau enggak ya banyak orang membuang sampah anak kita ya depan gratis. Saya paling kadang-kadang marah dengan anak-anak main di depan saya, banyak plastik kayak gitu nggak dimasukkan kotak. Nah itu saya marah sampai saya jujur aja, kalau orang tuamu saya negur marah. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Katakan awalnya baik adanya, dan akhirnya setelah manusia diciptakan sudah diberi fasilitas yang sebetulnya harusnya nyaman kalau dia punya tanggung jawab. Bukan berarti kita hanya diam melakukan sesuatu tanpa usaha atau apa.
Kalau orang mau usaha dengan bekerja, saya kira dia tidak akan kekurangan. Tuhan sudah menyiapkan. Ya memang kadang-kadang ya bukan kami istilahnya melupakan saudara-saudara kita yang mungkin masih ada dalam tanda petik ya, masih kekurangan atau apapun, dia kadang-kadang bisa atau saya hanya bisa begini saja hidup saya, mak itu gak bisa gitu. Nah ini akan menjadikan suatu pergumulan iman kita. Artinya apa? Sadapmu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, berhidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasari hidupku dan bumi, menggelar jiwa, segarkan hati, ubahkan nuraniku bersaksi. Diriku ini tersaksi kasih ilahi, berkatamu katakan janji, bekerja denganmu jadi hari-hari, hari ini sampai akhir hayat. Yang tadi kita lakukan dan nanti benar-benar kita lakukan melalui ibadat malam ini, lakukan di rumah sebagai komitmen pribadi untuk menjaga keutuhan alam ciptaan. Saya kira poin itulah yang pertama kita lakukan. Tapi kalau untuk pribadi sendiri kurang, artinya sudah kita lakukan, biasanya juga kita akan melakukan bersama orang lain. Nanti tindakan artinya keluarga atau ke tetangga atau sekitar kita atau di lingkungan gereja ataupun di lingkungan masyarakat kita. Nah itu sama, kita akan lakukan bersama keluarga, bersama lingkungan, dan juga bersama masyarakat. Karena kadang-kadang juga kita sulit ya dalam keluarga itu sendiri, kalau kita memberikan sesuatu ya artinya nasihat atau perintah. Sukacita telah menyelesaikan pertemuan pertama bulan keluarga 2025 ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa menyadari tugas dan panggilan kami, melakukan pola hidup dari kebiasaan sederhana namun konsisten dalam keseharian kami, untuk menjaga keutuhan alam ciptaan, agar anak cucu kami kelak tetap menikmati alam ciptaan yang baik adanya. Doa ini kami tujukan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa.